Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 6 ya. Jadi di sini seorang penjual tahu bulat sedang bergerak menuju dinding yang terpisah pada jarak 1.800 meter darinya dengan laju 36 ya, km per jam. Frekuensi sound system pada kendaraan dimilikinya adalah 36.000 Hz. Ya, tentukan frekuensi pelayangan yang didengar oleh seorang pendengar pada jarak X dari tembok dengan nilai X berikut. Oke. Oke, jadi kalau misal kita apa namanya itu gambarkan ya skemanya itu seperti ini. Jadi ini misal tadi ya tahu bulatnya, penjual tahu bulatnya, dia tuh bergerak menuju sebuah dindingnya, misalnya dindingnya. Nah, tadi frekuensinya berapa? Untuk sound systemnya 3.600 Hz ya. 3.600 Hz. Nah, yaitu bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Atau kalau kita jadikan satuan SI menjadi 10 meter per sekon. Nah, kemudian karena apa di sini sumbernya bergerak mendekati pendengar ya maka nanti akan terjadilah efek Doppler. Nah, di sini nanti akan didengar bunyi dengan frekuensi Fp. Nah, kemudian ada orang di sebalik apa namanya itu temboknya itu ya untuk soal yang tadi pada jarak berapa 900 meter ya. Ya. Ini 900 meter, di sini baru ada orang. Nah, dia juga akan mendengar bunyi dengan FP1 di mana FP itu tidak sama dengan FP1. Dan FP harusnya itu juga harus lebih besar dari FP1. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah ini pelayangan sumber bunyi ya. Pelayangan sumber bunyi artinya apa di sini? Kita mau mencari delta F-nya yaitu Fp dikurangi Fp1 gitu. Nah, oke, kita menggunakan ya tadi persamaan efek Doppler. Oke, kita lihat di sini. Nah, karena di sini tidak ada ini ya angin gitu ya, maka di sini kita pakai rumus yang pertama ini yang atas ya. Jadi Fp sama dengan V plus minus Vp, V plus minus Vs dikali Fs. Nah, karena di sini si pengamatnya diam alias temboknya itu tidak bergerak ya itu, maka P-nya 0. Nah, kemudian karena S-nya mendekati pendengar, ya maka kita menggunakan V min Vs gitu. Ya, jadi rumusnya menjadi Vp sama dengan V per V minus Vs dikalikan Fs. Nah, kita pakai rumus ini. Nah, terus oke, sebentar ini jaraknya tadi 1.800 meter. Jangan lupa. Oke. Nah, kita cari nilai P. P itu sebentar di sini nggak dikasih tahu ya. Sebentar, kita cari dahulu nilai apa namanya itu referensinya itu berapa kalau nilai kecepatan gelombang dari kecepatan gelombang suara. Oke, sebentar ya. Oke, mungkin kita nggak usah cari nilai V-nya berapa, kita tetap pakai V dulu aja ya. Mari kita coba dulu ini bisa apa enggak gitu ya. Oke, jadi Fp itu sama dengan V per V minus Vs-nya berarti 10 ya. Dikali Fs. Fs-nya itu 3.600 ya, atau kita tuliskan di sini 3.600 V per V minus 10. Itu untuk Fp-nya. Nah, gimana untuk Fp1? Nah, di sini karena ada terjadi perbedaan jarak ya.
maka eh, akan ada juga perbedaan ya intensitas ya kuat ini yang diterima gitu. Nah, artinya akan ada perbedaan I. Nah, oke, tadi sesuai catatannya yang tadi ya, untuk misal intensitas tapi berbeda jarak itu kan itu sebanding dengan P per 4 pi R kuadrat ya, atau di sini I itu sebanding dengan 1/R kuadrat atau jaraknya ya. Nah, artinya apa? Jika kita misalkan intensitas yang diterima oleh tembok itu sebagai I1 dan I2 itu sebagai pengamat, intensitas yang diterima pengamat. Nah, di sini I1 dibanding I2 ya, itu akan sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, karena tadi jarak pengamat ke sumber bunyi itu kan 2.700, sedangkan ya untuk ke tembok itu cuma 1.800 ya, berarti R1-nya itu 1.800, ini 2.700. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi berapa? 3/2 kuadrat sama dengan 9/4. Artinya I1 per I2 itu 9/4. Nah, atau I2 itu sama dengan 4/9 I1. Nah, kita dapatkan hubungan itu. Nah, kemudian di sini ada hubungan juga bahwa, ya ini ya, aku perbesar ini. Nah, di mana intensitas bunyi itu akan sebanding dengan apa? Omega kuadrat. Nah, akan sebanding dengan omega kuadrat. Ya udah, berarti nanti I akan sebanding dengan 2 pi F dikuadratkan, atau I akan sebanding dengan F kuadrat. Ya, karena kaitannya dengan itu tadi ya. Berarti di sini I2 4/9 I1. Nah, kemudian di sini FP1 kuadrat itu sama dengan 4/9 ini 3.600 V per berapa ini? V minus 10. Nah, berarti artinya apa ini? FP1 itu sama dengan ya 4/9, berarti kan ini di akar ya, 4/9 3.600 V per V minus 10. Oke, ini jangan lupa ini kuadrat ya. Sudah, akhirnya apa? Tinggal 2/3 kali 3.600 V per V min 10. Atau kita peroleh 2.400 V per V minus 10. Nah, oke, kita dapat FP itu tadi kan 3.600 V per V minus 10. Sedangkan FP1 sendiri adalah 2.400 V per V min 10. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke rumus apa efek Doppler, ya itu kan jadi V per V min S dikali Fs. Bentar, kebalik nggak sih? Sebentar. Oh ya, benar sih.
Ya, artinya di sini kan terdapat perbedaan ya antara 3.600 dan 2.400. Ya udah, berarti tinggal delta F-nya sama dengan FP minus FP1. Ya, 1.200 gitu. Ya, ya seperti itu. Nah, itu untuk soal nomor 6.